Ya, itu bisa saja terjadi kalau yang jadi Allah adalah Anda yang tidak berguna, yang impoten dan tidak maha kuasa. Ya, Allah yang sejati tidak dapat begitu saja mengampuni dosa manusia. Mengampuni begitu saja mungkin sinkron dengan sifat Allah yang maha kasih, tapi bertentangan secara mutlak dengan sifat Allah yang maha adil. Allah yang maha adil by definition harus menghakimi manusia yang berdosa seberat-beratnya. Karena dosa yang dilakukan manusia merupakan pelecehan terhadap dignity martabat Allah yang tidak terbatas. Jadi berharap dan percaya bahwa Allah dapat begitu saja mengampuni dosa tanpa penalti, tanpa hukuman apapun, berarti berharap dan percaya bahwa Allah dapat tetap disebut sebagai Allah tanpa memiliki sifat maha adil, atau mungkin memiliki sifat maha adil tapi tidak berdaya dan membiarkan dignitinya, martabat serta keadilannya dilecehkan tanpa hukuman. Terakhir saya cek, Allah model begitu adalah sebutan lain dari berhala yang dungu, impoten, dan tidak berdaya. Kekristenan mengajarkan sifat Allah yang maha kasih yang mengharuskannya mengampuni manusia, dan sifat keadilannya yang mengharuskannya menghakimi manusia secara kekal. Dilema kekal itu diselesaikan dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya melalui misi inkarnasi Sang Logos. Anak tunggalnya berinkarnasi menjadi manusia, menunaikan misi kemesiasannya. Klimaksnya adalah penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya di atas Kalvari di Golgota sebagai korban pengganti yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Peristiwa Kalvari di Bukit Tengkorak 2000 tahun yang lalu merupakan peristiwa paling monumental dan paling besar di sepanjang sejarah peradaban manusia. Karena pada momen itu keadilan Allah dan kasih Allah bertemu pada satu momen spesifik dan terselesaikan tanpa kontradiksi, tanpa dilema, dan terbuka jalan keselamatan satu-satunya bagi mereka yang mau percaya kepada anak tunggalnya, mendapatkan hidup yang kekal dan tidak dibinasakan. Itulah yang dilakukan oleh Allah Tritunggal, Allah yang benar, Allah yang sejati, yang diajarkan di dalam seluruh Alkitab. Dan by the way, tidak ada Allah manapun yang disembah oleh siapapun dan di dalam agama manapun selain Allah Tritunggal yang sedemikian konsisten dengan sifat-sifatnya dan konsisten di dalam misi penebusannya, menyediakan jalan keselamatan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya dan permanen di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin saja Anda masih tetap menikmati hidup di dalam delusi dengan ilah-ilah lain yang tidak melakukan apa-apa bagimu dan yang impoten dan yang tidak berdaya dan yang konflik antara sifatnya yang satu dengan sifatnya yang lain tidak terselesaikan. Padahal sebenarnya Anda memiliki opsi yang jauh lebih baik. Anda hanya perlu menghadapkan wajahmu kepada para berhala itu dan berkata kepada mereka dengan wajah datar, "Berhala impoten, tidak berguna dan dungu sepertimu, hanya manifestasi setan dari neraka yang bertujuan untuk membinasakan."